Shalom, selamat pagi saudaraku. Kesucian adalah hal mutlak yang harus dimiliki dan dijalani orang percaya. Karena hal ini adalah hal yang sangat mutlak. Maka Tuhan pasti bersikap sangat adil, saudaraku. Dan keadilan Tuhan itu menuntut masing-masing setiap kita individu untuk bertanggung jawab. Seberapa tinggi kualitas kesucian hidup seseorang, itu tergantung dari masing-masing individu merespon anugerah yang Allah sediakan kepada mereka sesuai dengan takaran mereka masing-masing. Sesuai takaran itu artinya masing-masing orang memiliki bagian yang khusus, saudaraku. Tentu satu dengan yang lain berbeda. Dalam hal ini berlaku firman bahwa yang diberi banyak dituntut banyak. Tetapi yang diberi sedikit dituntut sedikit pula. Itu terdapat dalam Lukas 12 ayat 48. Perintah agar orang percaya mengejar kekudusan itu adalah isyarat yang sangat jelas bahwa peran individu dalam kehendak bebasnya itu sangat menentukan atau sangat berperan di dalam pencapaian terhadap kesucian hidup orang percaya itu. Kalau kesucian bisa dicapai hanya oleh karunia, maka tidak pernah ada perintah untuk mengejar kekudusan. Betul nggak, saudaraku? Atau tidak akan ada pernah perintah yang berkata hiduplah kudus. Nggak pernah ada, ya kan? Tetapi kalau kesucian hanya dapat dicapai dengan karunia, maka perintah yang diberikan Tuhan bukan perintah untuk hidup suci, melainkan untuk mengejar karunia guna mencapai kesucian, kan begitu? Tapi buktinya kan kesucian itu bukan karunia kan, saudaraku. Maka Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan ketika Allah Bapa Elohim Yahweh berkata kepada Abraham, aku mau mengikat perjanjian denganmu. Tetapi syaratnya ada loh. Tuhan berkata kepada Abraham, hiduplah tidak bercacat, tidak bercela di pemandanganku. Artinya apa? Hidup kudus. Maka saudaraku, jika yang dikejar adalah karunia untuk hidup suci, maka peran individu untuk mengejar kekudusan dalam kehendak bebasnya tidak akan maksimal dan proporsional. Kalau kesucian adalah karunia semata-mata, maka logikanya tidak perlu ada pertanggungjawaban hidup setiap manusia kepada Tuhannya. Kalau seseorang bisa hidup suci karena karunia khusus yang diberikan Tuhan, maka ia tidak patut menerima upah di kerajaan surga. Betul gak? Coba dipikirkan satu persatu kalimat saya ini, saudaraku. Sedangkan mereka yang tidak diberi karunia oleh Allah untuk hidup suci juga tidak perlu bertanggung jawab atas keadaannya itu di hadapan Allah suatu hari nanti. Iya dong, wong itu pemberian Tuhan kalau logikanya kita ngomong kesucian itu karunia. Maka satu hal yang harus ditekankan adalah bahwa kesucian hidup dapat dicapai seseorang itu tergantung dari masing-masing individu. Karena kalau kesucian dipandang sebagai karunia, mereka yang selalu merasa gagal semakin tidak optimis untuk bisa hidup dalam kesucian. Sampai pada tingkat jera untuk berjuang mencapai kesucian. Kapok dia. Betul gak? Banyak orang Kristen berpandangan keliru bahwa kesucian hidup tidak akan dapat dicapai di bumi ini. Ini loh kekeliruannya. Sudah patah semangat dulu. Mereka sudah merasa gak mampu. Kesucian hanya bisa ditemukan dan dialami di surga. Ini banyak orang Kristen mikir gini juga. Jadi kesucian hidup manusia tidak akan pernah ditemukan di bumi akhirnya. Karena menurut mereka, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bumi bukanlah tempat manusia dapat mengenakan kesucian. Kenapa? Karena mereka tidak memahami pengertian kesucian menurut Alkitab dengan benar. Maka melalui renungan-renungan setiap pagi ini saya mau mencoba untuk memberi pemahaman kepada siapapun yang mendengar renungan pagi The Message ini, bahwa kesucian itu harus memiliki pengertiannya secara benar menurut Alkitab. Karena banyak manusia berpikir bahwa
Kesucian yang dipahami oleh mereka sebenarnya serapan dari berbagai pandangan agama dan filsafat dunia, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka berpikir suci itu seperti sebuah bidang yang tadinya dikotori oleh noda. Walaupun noda itu dapat hilang oleh semacam sarana pembersihan, tetapi akan selalu ternoda kembali. Dalam hal ini kalau bidang itu adalah hati manusia, maka sarana pembersihannya adalah darah Yesus. Tetapi hati akan selalu dapat dikotori lagi oleh dosa. Sebab manusia masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dan mereka beranggapan bahwa hanya di surga di mana tidak ada iblis, maka juga tidak ada dosa. Saudaraku, orang percaya harus selalu berjuang untuk berkenan kepada Tuhannya. Berkenan kepada Tuhan bukan hanya disadarkan pada melakukan hukum, tetapi tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Maka dengan demikian dosa bukan hanya ditinggalkan. Dosa yang melanggar umum seperti melakukan pembunuhan, penzinahan, perampokan dan seterusnya. Bukan hanya itu saja, tetapi sampai di titik yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah itu ditinggalkan. Dosa-dosa yang terselubung dalam hati itu ditinggalkan. Dosa-dosa yang terselubung dalam hati dapat terjadi setiap saat tanpa rangsangan dari luar. Ini nyata loh bahwa dosa tidak terletak pada kausalitas di luar diri manusia itu semata, tetapi terletak di dalam kodrat di dalam diri manusia itu. Untuk setiap sikap hati dan gerak pikiran yang salah, setiap saat orang dapat menyelesaikan atau melakukan pemberesan secara pribadi dengan Tuhan. Maka dalam hal ini saudaraku harus dilakukan secara pribadi dengan Tuhan. Merataplah di hadapan Tuhan kalau aku salah, Tuhan ampuni aku. Karena yang tahu batinnya kan kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Dalam keadaan siaga seseorang dapat selalu menyadari apakah dirinya berada di tempat yang benar di hadapan Allah atau tidak. Dalam hal ini tidak dibutuhkan siapapun. Seorang rohaniawan, gembala atau apapun untuk menolong pemberesan dosanya, nggak perlu. Tetapi seseorang itu bisa berdialog sendiri dengan Tuhan. Untuk mengadakan pemberesan kepada Tuhan secara pribadi. Maka harus diingat saudaraku bahwa perantara dan juru syafaat orang percaya di hadapan Allah Bapa itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Maka kalau kita sudah mulai mengerti akan kebenaran ini, kesucian hidup itu adalah perjuangan. Pertarungan diri kita untuk kita bisa tampil prima di hadapan Allah. Maka berjuanglah saudaraku. Dan kesucian itu tidak dipengaruhi hanya hal-hal yang dari luar diri kita, tetapi yang dari dalam diri kita. Kodrat dosa yang ada di dalam diri kita itu yang harus kita matikan setiap saat. Sampai kematiannya permanen. Dan kodrat ilahi itu tumbuh. Dan pertumbuhannya itu permanen dalam hidup kita. Coba renungkan ini saudaraku. Maka ketika kita mengerti akan kebenaran ini, kita akan semakin sungguh-sungguh berhati-hati dalam hidup kita. Amin. Ya, ini hari Minggu dan jangan lupa beribadah. Ya, dukung gereja lokalmu, doakan gereja lokalmu dan gembalamu. Selamat beribadah saudaraku, Tuhan memberkati.